Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Anak-anakku kelas 10 MIPA 12 IPS kelas 1 dan juga kelas 11 IPS. Berjumpa lagi dengan Bapak di pembelajaran kimia. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya nantinya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita terima dengan baik hasilnya, dan juga nanti kedepannya juga akan baik apabila dievaluasikan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi kita sudah masuk ke bab baru, yaitu ikatan kimia. Minggu lalu kita sudah pendahuluannya, kita sudah belajar mengenai kestabilan atom. Nah, kemarin masih ingat bahwa atom itu dalam mencapai kestabilannya pasti akan cenderung mengikuti oleh konfigurasi dari unsur gas mulia ya. Jadi kemarin sudah kita pelajari bersama-sama, kecenderungannya itu akan mengikuti kaidah oktet dan juga duplet. Nanti yang jadi, karena kalau kita ingat-ingat kembali kemarin bahwa pada dasarnya unsur-unsur itu untuk mencapai kestabilannya dia akan cenderung untuk mengikuti konfigurasi gas mulia, yaitu dia memiliki ataupun konfigurasinya itu mengikuti kaidah oktet ataupun duplet. Oktet itu memiliki elektron valensi berjumlah 8 dan juga duplet itu memiliki 2 elektron valensi pada kulit terluarnya. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa unsur-unsur itu pasti di alam itu cenderung untuk mencapai kestabilannya kan bergabung dengan unsur lainnya, atau dengan kata lainnya dia akan berikatan. Nah, bagaimana cara-cara unsur itu berikatan itu akan kita pelajari pada hari ini. Salah satunya kita akan fokus yang pertama itu unsur-unsur untuk berikatan itu bisa melalui dua jenis. Yang pertama itu ada ikatan ion, dan yang pertama selanjutnya kita akan membahas ikatan kovalen. Nah, bagaimana apa yang dimaksud dengan ikatan ion tersebut yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi kemarin sudah Bapak jelaskan mengenai kestabilan unsur. Kalau kestabilan unsur kemarin pasti kecenderungannya akan mengikuti kaidah oktet ataupun duplet, itu dalam berikatan. Nah, hari ini kita akan belajar ikatan ion itu pengertiannya terlebih dahulu. Jadi ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena serah terima elektron dari satu atom ke atom yang lain. Jadi pada dasarnya itu merupakan serah terima elektron. Nah, nanti kalau bedanya, kalau ikatan kovalen yang akan kita pelajari besok itu penggunaan pasangan bersama. Tapi kalau ini yang kita fokusnya hari ini baru ke serah terima. Jadi ada atom yang akan memberi dan ada atom yang akan menerima. Seperti itu ya. Nanti konsepnya, kalau misalkan ada atom yang memiliki kelebihan elektron, apabila kalau kita ketahui ya, kalau misalkan kita diibaratkan sebagai orang yang kaya, pastinya dia akan cenderung untuk memberikan ke orang yang kekurangan, yang miskin, sehingga itu akan terjadi suatu hubungan yang akan baik ya, apabila diibaratkan seperti itu. Nah, biasanya ikatan ion itu terjadi antara golongan 1A, 2A, 3A. Ya, golongan 1A itu disebut biasanya alkali, alkali tanah. Dia itu biasanya memiliki elektron valensi 1, 2, dan 3 dengan atom golongan 5, 6, 7. Nah, golongan 1A, 2A, 3A itu biasanya disebut dengan atom logam, dan apabila di tabel periodic unsur itu yang sebelah kiri itu biasanya atom logam, dan yang sebelah kanan yang wujudnya rata-rata gas itu bersifat non logam. Nah, apabila atom-atom antara logam dan juga non logam itu berikatan, itu pasti akan membentuk senyawa. Nah, senyawanya itu karena tadi ikatannya
ikatan ion, maka disebut dengan senyawanya juga senyawa ion karena terjadi serah terima elektron baik dari ada yang bersifat sebagai kation Na, misalkan Na plus dan juga Cl min nanti ya kita akan bahas. Nah, ibaratkan tadi kalau misalkan atom-atom Na dan Cl ini berikatan akan membentuk senyawanya NaCl. Nah, contohnya tadi NaCl itu kalau biasanya umumnya itu disebut dengan garam dapur, itu senyawa garam dapur yaitu memiliki sifat seperti ini ya. Tapi tidak hanya garam dapur, tapi yang berikatan ion itu akan membentuk senyawanya ionnya itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Memiliki titik didih dari titik lelah yang tinggi, larut dalam air. Tadi kalau misalkan NaCl garam dapur itu kan juga larut dalam air ya kalau untuk masak itu. Dan juga nih lelehan dan larutannya dapat mengantarkan listrik atau konduktor, rapuh sehingga mudah hancur, dan yang terakhir itu berwujud padat pada suhu kamar. Nah, itu sifat dari senyawa ion. Nah, sekarang kita akan fokus bagaimana cara atom-atom tersebut berikatan. Pastinya kan kemarin udah kembali lagi Bapak ingatkan bahwa atom-atom itu untuk mencapai kestabilannya kan cenderung untuk mengikuti konfigurasi oktet dan aturan oktet dan juga duplet ya. Misalkan kalau yang pertama itu Na dan Cl. Na itu cenderung akan berikatan dengan atom lain, yaitu misalkan di sini ada atom Cl untuk mencapai kestabilannya. Kalau ibaratkan ya kita sebagai hidup di dunia aja, pasti kecenderungan kita itu apabila untuk mencapai kestabilan itu salah satunya dengan cara berikatan dengan yang lainnya atau berpasangan dengan yang lainnya. Ibaratkan ya mata saja kita kan ada dua, telinga ada dua, tangan ada dua, kaki ada dua. Begitupun dengan unsur-unsur yang ada di bumi ini, apabila dia itu ingin mencapai kestabilannya, salah satu yang dia lakukan yaitu dengan cara berikatan dengan unsur lainnya ataupun bisa dengan unsur yang sejenis. Kalau unsur yang sejenis misalkan O2 seperti itu, ada O-nya ada dua ya. Tapi kalau unsur yang lainnya itu seperti NaCl. Nah, kita fokusnya kembali itu akan membahas ikatan ion. Yang pertama NaCl. Kemarin masih ingat bagaimana cara mengkonfigurasikan atom Na ya. Atom Na itu memiliki nomor atom 11. Otomatis dia memiliki jumlah elektron 11. Maka Na ini ya, ini aja. Na karena 11 dia pasti memiliki konfigurasi di kulit K itu ada 2, di kulit L itu ada 8, dan di kulit M ada 1. Dan Cl itu ada 17, berarti di kulit K ada 2, di kulit L itu ada 8, dan di kulit M itu ada 7. Nah, kita sekarang fokusnya di elektron valensi ataupun elektron yang menempati kulit terluarnya. Di kulit M, kulit terluarnya. Yang Na itu memiliki 1 elektron dan Cl memiliki 7 elektron. Nah, kita kembalikan ke konsep unsur gas mulia. Untuk mencapai kestabilannya itu akan memiliki kaidah duplet maksimal 2 dan juga oktet 8 elektron valensi. 1 untuk menjadi 8 itu dia kecenderungannya apakah dia itu melepas 1 atau menerima 7. Pasti yang Na itu cenderung akan melepas 1. Kalau melepas 1 dia akan membentuk ion positif. Jadi dituliskannya seperti ini menjadi N. Jadi Na itu akan cenderung menjadi ion Na plus 1 elektron. Sedangkan yang Cl dia untuk mencapai konfigurasi tadi seperti gas mulia yang memiliki elektron valensi kaidah duplet ataupun oktet, dia cenderung menjadi 8. Ke 7 itu akan
untuk menjadi 8 akan menerima 1. Kalau menerima dia akan membutuhkan 1. Menerima atau membutuhkan 1 itu akan menjadi Cl minus. Nah, di sini ada plus 1 elektron. Nah, di sini sudah bisa diketahui akan terbentuk ion positifnya. Jadi Mn itu sebagai kation dan ini sebagai anion. Kation bermuatan positif, anionnya bermuatan negatif. Karena di sini sama-sama bermuatan 1 ya, Na plus dan juga Cl min. Kalau bisa dituliskan berarti kan Na plus plus Cl min kan menjadi NaCl. Nah, senyawa ionnya itu NaCl. Kita coba ke yang 2. Itu contohnya yang Mg ya. Mg itu memiliki nomor atom 12. Apabila kita konfigurasikan seperti elemen kulitnya, itu kan akan menjadi 2, 8, 2. Yang F itu 9. 9 itu 2, 7. Nah, kita lihat di elektron terkeluarnya 2. Dia itu akan cenderung melepas 2 atau menerima 6. Apabila ingin mengikuti kaidah oktet 8 elektron valence, pastinya dia akan melepas 2 elektron keluarnya. Kalau melepas itu akan membentuk ion positif karena di sini melepas 2. Dia akan juga membentuk 2 plus seperti ini. Sedangkan yang F min pasti di sini menggunakan konvalensi. Nah, jadi sudah kita dapat menemukan ion-ion positifnya itu ada Mg2+ dan juga F min. Dan ketika dia ada kation dan anion itu kan untuk berikatan ion. Jadi di sini karena kenapa disebut ikatan ion, karena di sini ada Mg2+ dan juga F min. Atom-atom itu berubah menjadi ion-ionnya. Ion Mg dan juga ion F. Dapat bila dituliskan jadi Mg2+ plus F min. Nah, ingat kalau berikatan itu pasti dia akan kecenderungan untuk memiliki kesetaraan. Jadi kalau di sini 2 plus, sedangkan di sini min, itu dia memerlukan di sini 2. Nah, nanti kalau menuliskannya dalam senyawa itu 2 itu di belakang. Jadi Mg seperti ini. Jadi supaya setara ya, ini kan muatannya 12 di sini baru min, maka ditambahkan 2. Ada 2. Karena setelah berikatan itu akan menjadi Mg, 2-nya itu dipindah di belakang, indeksnya F2 seperti ini. Itu baru 2 ya. Yang sekarang yang ketiga. Sama Mg, dia akan kecenderungannya 2, 8, 2. Seperti ini masih sama. Mg itu akan melepas 2 elektron terkeluarnya, maka akan menjadi Mg2+. Tambah 2 elektron min. Sedangkan yang O itu karena 8 konfigurasinya berarti 2, 6. Nah, 6 itu dia kecenderungannya membutuhkan 2 elektron atau melepas 6 untuk menjadi 2 seperti oktet. Pastinya dia akan membutuhkan 2 elektron atau menerima 2 elektron. Jadi O karena membutuhkan 2 maka O
2 minus di sini. Nah, kita udah menemukan ion-ionnya. Ion-ionnya itu ada Mg12 plus O2 minus. Ini kalau dituliskan itu bisa Mg2O2. Tapi juga bisa disederhanakan menjadi MgO seperti ini. Pendeknya 1-1. Kita lanjutkan yang terakhir, contohnya Al dan juga S. Masih muat ya. Al itu memiliki konfigurasi 13 berarti 2, 8, 3. Yang S itu 16 berarti 2, 8, 6. Masih seperti konsep yang tadi, untuk kaidah, mengikuti kaidah oktet dan juga duplet, yang 3 itu cenderung melepas menjadi yang positifnya Al 3 plus. Sedangkan yang S membutuhkan 2 ya untuk menjadi 8 ya, berarti dia masih kekurangan 2. Sudah menjadi ion-ionnya. Seperti tadi, indeksnya kalau di sini 3 plus 2 min, cara mudahnya dibalik saja yang AL2S3, tapi kalau konsepnya itu AL itu dia supaya menjadi sama-sama muatannya sama, itu pasti ditambah 2 tambah 3, berarti menjadi AL2 S3. Nah, ini senyawa ionnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa setelah besok kalian mencoba di latihan soal yang mungkin Bapak akan kirim melalui Google Classroom atau yang lainnya. Tapi untuk materi hari ini saya rasa kita cukup membahas ikatan ion saja. Seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan dari awal bahwa ikatan ion itu terjadi karena serah terima elektron. Jadi di sini betul ya, serah terima terjadi serah terima. Di sini berarti di sini aja yang kelihatan. Yang Na itu melepas 1, dia melepaskan akan diterima oleh Cl itu 7 akan menerima 1 tadi dari Na, dan 7 kan yang Cl akan terisi penuh. Mungkin itu untuk hari ini mengenai ikatan ion. Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Kita akan bertemu minggu ke depan. Silahkan kalian mulai mempelajari mengenai ikatan kovalen. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.